Atau sebagian dari mereka itu lebih kecil umur. Kebanyakan orang yang lebih dewasa tidak mau mendengarkan nasihat dari anak atau orang yang lebih muda. Begitu juga dari ulama, dari ustadz. Nah, mereka tidak mau mendengarkan dari eh, juniornya, dari yang lebih rendah, dari yang lebih kecil. Nah, ini semua salah. Tetapi kita dianjurkan untuk mendengarkan dari yang kecil, dari yang junior, dari yang siapapun. Apa faedah dan manfaat kata beliau? Al-Habib Ali mengatakan bahwasanya faedahnya ketika Anda suara neneng itu anu di kawan mendeng ojo di kawan muli nanti kayak tulinan ya, katanya Habib Ali, muliakan mereka itu sebagaimana Allah memuliakannya gitu. Beliau atau orang yang mempunyai ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agamanya. Karena itu istilah wajar koyok ulama misalnya ceramah ono di kursi atau ono di dukur. Kenapa? Karena memang kemuliaannya dia dengan ilmu. Khassahu bil ilm katanya beliau Habib Ali. Allah mengkhususkan kepada dia dengan ilmu, memuliakan dia dengan ilmu. Maka bagi kita dianjurkan untuk sama mengikuti Allah, memuliakan dia, mengagungkan dia, menghormati dia. Kenapa? Karena boleh jadi dengan pengagungan kita kepada orang tersebut, penghormatan kita kepada orang tersebut, pemuliaan kita kepada orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sama. Oh no. Allah juga akan memberikan kepada kita kemuliaan yang sama, kehormatan yang sama, keagungan yang sama. Nah, itu fadilahnya. Maka kita dengarkan. Imam Ali mengatakan undur maqala wa la tandur man qol. Katanya Imam Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, beliau mengatakan lihatlah kepada perkataannya, ucapannya, jangan melihat siapa orangnya atau siapa yang berbicara. Hatta dari orang yang kufar sekalipun, misalkan dari orang non muslim, mereka berbicara yang baik, manfaat, ambil. Kenapa? Kok kita gengsi mengambil kebaikan dari orang lain walaupun dia itu bukan dari agama kita? Sampai segitu. Bahkan dari orang yang fasik, bahkan daripada orang yang apa, yang asi, ahli maksiat. Kalau ucapannya, kalimatnya, nasihatnya itu baik bagi kita atau manfaat bagi dunia akhirat kita, ya kita ambil, kita dengarkan. Nah, karena sesungguhnya kalimat kebaikan itu bukan dari manusia. Jadi hakikatnya kalimat kebaikan itu, nasihat itu, kebaikan semuanya dari siapapun itu intinya dari Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil khair. Di tangannya Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu. Jadi mereka kayak kita ulama selalu ucapan yang baik dari ulama misalkan. Kebaikan dari orang-orang tetangga, kebaikan dari para guru-guru, kebaikan dari para pejabat, kebaikan daripada semua politisi. Kebaikan intinya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kebaikan. Dan kita hindarkan keburukan dari siapapun. Hatta keburukan tidak harus kita ambil, karena keburukan intinya hakikatnya dari syaitan, dari hawa nafsu, dari musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak wajib kita ambil, haram kita ambil, sekalipun itu dari malaikat. Tapi kalau buruk kita tinggalkan. Kita tinggalkan keburukan itu dari siapapun yang berbicara, yang mengeluarkan. Tapi kita ambil kebaikan dari siapapun yang mengucapkan, yang berbicara. Jadi intinya kita harus fokus kepada kebaikan itu sendiri dan kepada keburukan itu sendiri. Dan kita harus bisa mengambil kebaikan dari siapapun dan menjauhi segala keburukan dari siapapun. Itu yang benar. Dan itu yang dianjurkan oleh syariat.
Dan kita disuruh untuk mengikuti seperti itu. Nah, tidak fanatik, tidak terlalu fanatik atau dikatakan fanatik buta. Baik buruk asalkan dari ini fulan, kita ambil, kita ikuti. Enggak seperti itu. Nah, tetap keburukannya itu kita tidak mengikuti, kebaikannya kita ambil. Ada apa kita ngambil keburukannya? Jadi kita buang keburukannya dan kita ambil kebaikannya. Insya Allah manfaat. Diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti ini keadaan sekarang, dan kita semua, saya suruh berulang-ulang kali ya memberikan nasihat dan peringatan. Berapa kali kita hadir majelis, berapa kali kita hadir hall, berapa kali kita itu ziarah, berapa kali kita terima ijazah, berapa jumlah ulama yang sudah kita ketahui, yang sudah kita temui, berapa kali kita salaman, ambek para habaib, para kiai, para asatid. Tapi mana perubahan di dalam diri kita? Mana manfaat-manfaat, keberkahan-keberkahan itu semua di dalam jiwa raga kita? Nah ini. Kita ingin makmur dunia kita, ya kan? Kita ingin makmur barzakh kita. Kita ingin makmur akhirat kita. Tapi dengan apa kita mau memakmurkan ini? Mau memakmurkan dunia kita, mau memakmurkan kuburan kita, mau memakmurkan akhirat kita. Dengan apa kita? Padahal semuanya ini dikatakan juga oleh Habib Ali Habsyi, bahwasanya kemakmuran ini, kemakmuran duniawiyah, barzakhiyah, ukhrawiyah, kemakmurannya ini Pak, ada di dalam ilmu. Ada di dalam ilmu syariat. Sudah, tidak ada lagi. Kalau ilmu duniawiyah itu manfaat, tapi terbatas. Ilmu duniawiyah, matematika dan semuanya, misal itu yang berkaitan dengan teknologi, itu manfaat, tapi terbatas. Kemudian itu sifatnya bukan kekal, sirna. Sehingga sama Allah SWT ilmu duniawiyah, ilmu teknologi sekalipun secanggih apapun ila yaumil qiyamah, fungsinya hanya untuk alat, sebab agar Anda menjadikan ilmu tersebut jenjang untuk ke atas, ke akhirat, kebaikan akhirat. Bukan untuk dihabiskan waktu umur kita untuk itu, enggak. Tapi intinya agar kita bisa meraih ilmu akhirat lewat ilmu dunia. Oten. Sampean iso dapat ilmu akhirat melalui ilmu dunia. Jadikan dia jembatan. Jadi tidak dilarang sama Allah, sama syariat, tidak dilarang ilmu dunia. Kemakmuran ini katanya Habib Ali, kemakmuran bahkan dunia, duniawiyah. Pertama keluarga, kemakmuran warga, kemakmuran rakyat. Ini ada di ilmu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dimakmurkan ilmunya. Ketika ilmu agama syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala makmur di kalangan keluarga, di rumah tangga kita, kemudian makmur di warga, di daerah kita, kemudian makmur di rakyat, maka ini akan makmur juga dunianya, katanya Habib Ali. Dunianya akan makmur, akhiratnya akan makmur. Makmur itu berarti apa Pak? Jalan dengan baik semuanya. Banyak kebaikan di dalam wilayah tersebut atau dalam keluarga tersebut, kebaikan terus menerus, dijauhkan dari keburukan. Ini makmur. Tapi kuncinya ada di ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata beliau, jika suatu daerah, jika suatu rumah tangga, warga, rakyat, fukidal ilm, hilang ilmu syariat tadi itu, tidak memakmurkan ilmu syariat, ilmu syariatnya itu tidak diamalkan, hukum-hukum syariatnya tidak diamalkan, maka kerugian di dalam rumah tangga,
kerugian di dalam warga, kerugian di dalam rakyat. Tidak ada sudah. Tidak ada kemakmuran. Diangkat sama Allah Subhanahu wa taala kemakmuran itu. Dicabut sama Allah Subhanahu wa taala kemakmuran. Enggak makmur sudah. Meskipun dengan cara bagaimana? Meskipun dengan cara bagaimana? Jadi jangan salah paham bahwasanya kemakmuran itu dari fasilitas yang penuh. Ideologi kita kan seperti itu. Dan pemikiran semua orang itu seperti itu. Kalau fasilitas kuis penuh semua, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, pertanian, lahan kerja sudah ada, pemasukan tiap hari sudah ada, baru aku bisa hidup makmur. Kata siapa? Allah tidak menjaminkan duniawiyah untuk kemakmuran maslahat ukhrawiyah. Tidak jamin. Tetapi kemaslahatan daripada kemakmuran ukhrawiyah akan menjamin daripada kemaslahatan dan kemakmuran duniawiyah serta barzakhiyah. Nah, seperti itu. Tidak ada jaminan orang dengan kekayaan sekalipun. Semuanya ada yang saya katakan bahwasanya manfaat ini ada dua. Ada manfaat duniawiyah, ada manfaat ukhrawiyah. Manfaat duniawiyah yang sifatnya sirna sementara, tidak bisa kekal. Tapi manfaat ukhrawiyah sifatnya itu kekal, hakikatnya kekal. Berkesinambung terus menerus. Karena itu jangan Anda memandang ya atau menjadikan apa yang sudah hakikatnya itu sirna Anda jadikan kekal. Dunia hakikatnya sirna. Tapi dikekalno mbek sampean. Artinya ngekalno dunia ya apa, Beb? Lah wong iku wis diciptakno mbek Allah akan sirna, kok mbok jogo. Dijogo, dirawat, dieman, iki sirna. Itu akan hilang, akan lenyap. Entah dia dunia yang akan melenyap, meninggalkan Anda atau Anda yang akan meninggalkan dunia. Kenapa Anda bimbang jogo, ngerawat dan lain sebagainya? Hah? Terus sampean. Dunia dijaga, dirawat, dipikirkan pagi, siang, sore, malam, dipikirkan, dijaga, direnungi sampai pening, sampai pusing dan lain sebagainya. Ya hakikatnya itu sirna. Ya tidak bisa. Jangan Anda kekalkan apa yang sudah disirnakan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal bisa. Nah, itu yang merusak jiwa raga kita. Apa-apa yang sudah disirnakan sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan lenyap. Jadi makanya kita tidak boleh atau disuruh untuk menjauhi dunia, tidak cinta kepada dunia karena itu. Allah sayang kepada kita, tidak sampai rusak otak kita. Tidak sampai rusak jiwa raga kita. Tidak sampai rusak daripada iman kita, hati kita. Itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhirat yang sifatnya itu kekal, bakok. Ini jangan disirnakan. Yang Anda menganggap atau seseorang menganggap bahwasanya agama itu sebatas saja. Seperti pahala ibadah, pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala umroh. Nah, ini. Kemudian fadilah ilmu, fadilah anak yang soleh, fadilah daripada belajar, fadilah taklim, fadilah mondok, fadilah mengaji, fadilah hadir majelis maulid, fadilah hadir majalis, fadilah sholawatan, fadilah menolong, saling bantu membantu. Ini kekal semua ini sifatnya ini. Pahalanya ini sifatnya kekal semua. Ukhrawiyah semua dikekalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa di antaranya Allah Subhanahu wa taala yang mengekalkan hartanya anak yatim. Yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana abuhuma sholihan. Sing dijogo mbek Allah Subhanahu wa taala hartae anak yatim, dijaga mbek Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan sama guru kita Habib Salim bahwasanya
yang dimaksud ambil Allah itu wakana abuhuma solihan, bahwasanya ayahnya dua anak ini orang yang soleh, itu jaddus sabi, kakek sing nomor pitu. Jadi ini cicit yang keturunan yang ketujuh. Iku mbek Allah dijogo. Terus sampean, gara-gara kakek sing nomor pitu, mbah, bapak embah, iku soleh. Putune sing turunan nomor pitu iki atuk bagian. Nah ini kekal. Tapi lek hartae sampean, kirane nutuk nang pitung turun. Tak nutuk sekali. Tak nutuk. Tapi lek fadilah, pahala milik Allah, kekal. Diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun temurun, sampai ke bawah. Jadi jangan Anda sirnakan apa yang sudah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini diantaranya. Kalau kita mau lihat kemaslahatan tetap ada di dalam agama, tetap ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Habib Ali ini menganjurkan kepada kita, berpegang teguhlah kita semua dengan ilmu syariat. Ayo pegang teguh kepada ilmu syariat. Ajari keluarga kita terutama. Habib Umar mengatakan bahwasanya kerusakan, kemungkaran sebelum di luar jauh sana dari rumah kita. Terlebih dahulu kerusakan ada di dalam rumah kita. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Jadi katanya beliau, kalau orang tua dengan anak, suami dengan istri dalam satu keluarga ini sudah makmur, ini akan barokah, manfaat, memberikan kemakmuran di luarnya, tetangganya, sampingnya, kanan, kiri, depan, belakang. Lalu mereka akan mendapatkan manfaat dan keberkahan sampai terus ke semakin luar sampai ke satu negara. Jadi sumber kemakmuran, kemaslahatan ini ada di dalam satu keluarga. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Nah, Habib Ali dan Habib Abdullah Haddad itu sampai mengkasaf kepada kita itu berapa banyak sudah di zaman dahulu dan zaman sekarang ini lebih parah lagi, orang tua tidak peduli dengan anaknya. Suami tidak peduli dengan istrinya, istri tidak peduli dengan suaminya, anak tidak peduli dengan orang tuanya. Ini kehidupan sekarang kita. Nah, paling tidak kita itu hanya peduli dengan sedikit dohir, ya kan? Suami sedikit perhatian kepada istri, istri sedikit perhatian kepada suami, orang tua sedikit perhatian kepada anak, anak hampir tidak perhatian kepada orang tua. Ini yang ada, hampir tidak ada, dan kebanyakan tidak ada perhatian kepada orang tua, anak. Mana ada anak mikir makannya orang tua? Yang ada mak mangan, pak mangan, mak duit, pak duit. Iki anak. Lho ojo salahno anake. Jangan disalahkan anaknya. Kenapa? Karena Anda tidak mengajari. Beda dengan salaf kita. Kalau salaf kita itu anak mau minta uang misalkan, itu disuruh sholat dulu, ambil wudhu. Ambil wudhu, sholat, minta ke Allah. Ambil wudhu, sholat, minta ke Allah, setelah doa anaknya. Nah ini sama Allah dikasih. Ngajari ngono sampean. Kira suwen. Lain. Ini namanya faqadal ilm. Hilang ilmu di keluarga kita, itu hilang. Kita tidak menerapkan satu ilmu sama sekali. Kita itu sama suami, sama istri, istri sama suami, orang tua sama anak. Itu sudah kaku, canggung. Mau ngajari itu canggung sudah. Suami mau ngajari istrinya canggung, istri mau ngajari suaminya canggung, orang tua mau ngajari anaknya canggung lebih lagi. Akhirnya kita semua nggak peduli dengan agama mereka, hanya sekedar
perasaan tok. Paling banter di antara kita dan paling banyak di antara orang tua hanya doa. Allah, selamatno anakku, kena hidayah anakku, berikan anak hidayah, berikan anak kemaslahatan. Iki paling banter kita wis. Entok. Kita berdoa. Mungkin di khamsa auqat, di 5 waktu atau waktu ziarah atau waktu hadir majelis, kita hanya berdoa itu. Enggak ada tindakan-tindakan yang fisik, yang nyata, yang tampak, yang dilihat dalam rumah tangga kita. Ini kesalahan yang besar. Habib Ali tidak ingin seperti itu, tapi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ingin kita itu memakmurkan rumah tangga kita dalam rumah kita masing-masing. Ingin memakmurkan ilmu, kata beliau. Baik yang yang punya ilmu, ajarkan ilmunya kepada keluarga. Yang tidak punya ilmu, bisa baca Quran, ajak baca Quran, tadarusul Quran di antara keluarga, tidak harus keluar. Tadarusul Quran sama istri, sama anak-anak, atau rotiban, rotib haddad, rotiban sama istri, sama anak-anak, atau wirdul latif, baca wirdul latif sama istri, sama anak-anak, atau sholat berjamaah sama istri, sama anak-anak. Ini yang penting di dalam hari-hari kita. Katanya beliau, hati-hati kalian, bahwasanya kalian menikah hanya jangan sekedar menikah. Punya anak jangan sekedar punya anak. Nah, itu. Tidak boleh kita seperti ini. Sebagaimana kita yang terangkan yang kemarin tentang masalah suami istri atau masalah menikah. Ini harus kita pintar-pintar memilih. Tidak hanya tinggal pokok punya harta atau punya kerjaan atau punya nafkah bisa mampu, lalu kita menikah. Tidak hanya seperti itu. Anjuran syariat tidak itu. Banyak kaula muda itu memikirkan masalah biaya nafkah untuk mau menikah. Padahal bukan itu. Yang paling utama itu sama Allah dan sama Rasulullah dianjurkan untuk memilih yang terbaik dalam agamanya, bukan yang terbaik untuk hatinya, untuk pilihannya, tidak. Tetapi yang terbaik untuk agamanya, yang bisa meningkatkan daripada agamanya dia setelah menikah, dari sebelum menikah. Nah seperti itu. Makanya guru kita Habib Umar mengatakan, kalau Anda sampai mendapati dirimu dalam keadaan susah setelah menikah, fa innaka lam tuhsin fil ikhtiyar, karena sesungguhnya engkau salah di dalam pilihanmu. Kenapa engkau tidak memilih yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lelaki disuruh memilih perempuan yang datad din. Orang perempuan disuruh memilih untuk memilih laki-laki yang datad din, punya agama, ngerti agama, faham agama, takut dengan agama. Maksudnya menjalankan dengan agama ini, berpegang teguh kepada agama. Maka kalau dua hal ini ditinggalkan, baik yang laki-laki atau perempuan, ya sudah, jangan salahkan. Akan mendapati keburukan di dalam rumah tangganya. Nah ini sampai sama Rasulullah yang kemarin kita nasihatkan bahwasanya siapa orang yang ingin menikahi seorang perempuan, maka nikahlah dengan perempuan yang berpegang teguh kepada agama. Tunkahul mar'ah li arba'in, seorang wanita itu nikahi dengan 4 macam. Meskipun banyak macamnya sebetulnya, tapi sama Rasulullah itu dikasih 4. Kebanyakannya katanya. Ya, sebagai mengatakan kebanyakannya wanita itu dinikahi dengan tujuan 4 ini. Li jamaliha, walimaliha, walihasabiha, walidiniha. Nah ini karena kecantikannya, karena hartanya, kesugihannya, karena turunannya, ya, turunan ini dan itu, karena agamanya. Nah ini kebanyakan tok. 4 ini
kebanyakan. Banyak orang menikah itu karena ini, karena iku cantik, iku ayu. Wis. Nah, ada yang karena itu sugih itu enak iku lek gawe sugih kari lu nggodhok iku. Nah, harus sampean. Alo karena iku derajat iku rek, enak iku. Munggah awak dhewe. Ini karena derajat iki. Terus sampean. Yang ketiga ini karena agama ya, Masya Allah iku soleha. Ndak mikir liyane wis. Soleha iku. Kuat iku agamae. Nah iku. Cocok untuk dadi ibu ya arek-arek. Nah, ini harus sampean. Ada banyak karena apa? Lidaka iha katanya apa? Habib Ali. Habib Ahmad Hasan bin Alatos karena kepandaiannya, kepinterannya, atau karena karena dia itu karirnya, karena dia itu pandai bekerja, sukses dalam pekerjaan, atau karena balik jasa, timbul apa? Ya, karena dia punya jasa mungkin. Itu. Yang banyak lagi karena apa? Sering ketemu. Jalaran saka kulino. Lah iki. Jadi banyak sebab penyebabnya seseorang itu menikah. Baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Karena santrinya itu, karena muridnya ini. Banyak. Nah, tapi Mbak Rasulullah digambarno papat iki wis. Terbanyak. Dan semua ini dicoreng, di backlist sampai Rasulullah wis. Semua selain situ. Jadi kabeh mah iku dicoreng sampai Rasulullah kecuali siji diselametno. Fadfar bidatad-din. Raihlah yang pegang teguh kepada agama. Taribat yadak. Taribat yadak itu artinya tanganmu itu penuh dengan debu, kefakiran, miskin. Rasulullah bukan mendoakan agar kamu miskin, atau bagi mereka yang mencari atau memilih wanita yang pegang teguh kepada agama dia akan jatuh miskin. Enggak, bukan itu, tapi kinayah, perumpamaan bahwasanya kalau engkau memilih wanita yang berpegang teguh kepada agama maka hidupmu akan ringan. Tetapi kalau engkau tidak memilih wanita yang berpegang teguh kepada agama, lahikokal fakir, maka akan engkau temui kemiskinan. Wis kemiskinan batin, kemiskinan dohir, kemiskinan hati, kemiskinan jiwa. Kenapa? Karena engkau tidak memilih wanita yang tidak berpegang teguh kepada agamanya. Nah ini, yang memilih kecantikannya dia akan mendapati kemiskinan daripada kecantikannya, sik kurang ae. Nah ini masih kurang, terus pasti hatinya akan miskin, tidak akan puas dengan pilihan kecantikannya tersebut, sehingga kecantikannya itu tidak bisa menutup daripada hatinya. Tidak iso. Yang memilih seorang wanita dengan hartanya, sugihnya, maka dia akan diberikan kemiskinan hati, tidak akan puas dengan kekayaan istrinya itu selama-lamanya ini, sauripe. Begitu juga lah yang lain semua sama seperti itu, akan mendapati kemiskinan. Makanya itu orang yang punya agama itu penting. Ini yang menjadikan maslahat, ya, yaitu agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wanita. Wanita harus dianjurkan juga untuk mencari laki-laki yang agak ahli agama. Tidak hanya memilih sahabat laki-laki itu hanya 3 kali, sama wanita juga sama. Karena kegantengannya diterima. Siapa sih ngelamar? Bulan ganteng rek. Ya ndak apa Bu, kayaknya mak terimoan Pak. Atau korong sogi, terimoan Pak, terimoan. Atau karena turunan, ya padha ngono. Atau karena dan lain sebagainya, karena sebab-sebab tadi itu. Itu karena agama ngono. Nah, ini juga salah. Tetapi sama Rasulullah dianjurkan kepada yang ahli agama. Ya, orang tua jangan sembrono dalam memilih. Rasulullah mengancam itu. Ya, man zawwaja mauliyatahu
min fasikin aw syaribi khamrin faqad qata'a rahimaha. Siapa orang tua yang menikahkan anak putrinya dengan orang laki yang fasik atau dengan orang laki yang pemabuk, maka dia sungguh telah memutuskan hubungan kekeluargaan anak putrinya dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Misalnya wong wedok ini mendapatkan orang laki yang fasik atau pemabuk atau sejenisnya. Enggak hanya dua ini maksiatnya. Yang fasik artinya dia ini sering melakukan maksiat yang kecil, pernah melakukan maksiat yang besar. Ini fasik. Orang laki seperti ini sulit untuk menjaga daripada kehormatan istri. Boleh jadi nanti dia akan memimpin istrinya itu dalam hal-hal yang buruk. Istrinya mau berbakti kepada orang tuanya, dilarang. Istrinya mau berbakti kepada saudara kakaknya, dilarang. Istrinya mau berbakti kepada saudara-saudara, dilarang. Nah ini. Berarti apa? Si suami ini telah memutus hubungan kekeluargaan istrinya sendiri kepada saudara-saudara istrinya. Ini yang dimaksud sama Rasulullah. Lalu sampean. Bisa cedek-cedek ambek iku. Apa iku? Dulurmu iku ngene-ngene tok mbek aku mbek awakmu. Melok ae istri, jenenge bojo. Karena laki-lakinya enggak paham, fasik. Hanya dia dapat mengajari keburukan ke dalam istrinya tersebut. Oh no. Bojone ninggalno sembayang, dijarno ae mbek istrine. Istrine ninggal sembayang, dia dijarno ambek bojone. Mbek sing lanang. Lah terus seperti itu. Lah ini dua hal ini. Di antara laki-laki itu harus mencari yang terbaik agamanya. Seorang istri atau seorang wanita harus mencari yang terbaik agamanya. Dua-duanya. Fattaku hadra'ud-diman kata Rasulullah. Hati-hatilah kalian dengan hadra'ud-diman. Apa itu hadra'ud-diman? Hadra'ud-diman itu adalah almar'atul hasna min manbatis suq. Katanya Rasulullah, hadra'ud-diman itu yaitu seorang wanita yang cantik, glowing, kinclong dan lain sebagainya, harus sampean. Tapi dari turunan yang buruk. Katanya Rasulullah diperumpamakan dengan pohon yang rindang, kasyajarah thayyibah. Seperti pohon yang rindang, yang bagus, hijau, penuh dengan buah-buahan, terus sampean, kemudian tapi dia tumbuhnya itu di air peceren. Buahnya masya Allah dilihat enak, godongi daunnya masya Allah dilihat enak, glowing kabeh, daunnya glowing, kinclong bening, buahnya glowing, kinclong bening, tapi pohon terus ke bawah ternyata peceren. Terus sampean, ada katanya Rasulullah, fattaku hadra'ud-diman. Hati-hati dengan seperti itu. Seorang wanita yang seperti itu tapi tumbuh dari keluarga yang keluarga yang tidak ngerti agama, keluarga yang jauh dari agama, keluarga yang menolak dari agama. Kenapa wahai Rasulullah? Fa innal irqad dassas, karena urat itu mengalir kepada anak. Darah itu akan mengalir kepada anak. Apa yang ada dimiliki oleh orang tua akan mengalir kepada anak. Tidak mau bisa lepas. Bagaimana ayah, ibu, begitulah anak-anaknya. Sebagaimana yang dikatakan, buah itu tidak akan jauh daripada pohonnya. Anak juga tidak jauh daripada kedua orang tuanya. Hati-hati. Maka pegang teguhlah kepada ilmu. Hanya ilmu yang bisa menyelamatkan duniawiyah kita, barzakhiyah kita, ukhrawi kita, ilmu agama syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya yang besar sehingga kita dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimakmurkan keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga kita dimakmurkan, agamanya, duniawianya oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam semua kaum muslimin muslimat di mana mereka berada, dilihat dipandang dengan pandangan yang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memakmurkan semua daripada orang-orang yang ahli ilmu, yang punya ilmu dimakmurkan dengan ilmunya. Mereka orang-orang yang tidak tahu ilmu diberikan taufik oleh Allah untuk mencari ilmu meraih ilmu, dan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajar, belajar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu agama, dimakmurkan, dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapat keberkahan rezeki kita, keberkahan duniawi kita, keberkahan ukhrawiyah kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.